Apakah lu tahu soal mangaka avatar? Mangaka avatar adalah karakter atau simbol yang digunakan oleh seorang mangaka untuk merepresentasikan diri mereka dalam karya mereka atau dalam persona publik mereka. Dan avatar itu bisa aja dalam bentuk hewan ataupun manusia. Ya mirip-mirip maskot lah. Jadi di video ini gue mau memberi peringkat atau menilai mereka dan ngebuat tier listnya. Mari kita mulai dari Eiichiro Oda, autor dari One Piece. Tapi sebelum gue kasih lihat avatar ya, gue mau nanya dulu nih sama lo. Menurut lo kayak gimana bentukan avatar dari seorang mangaka terkenal yang ngebuat cerita tentang bajak laut? Apa kayak gini? Atau kayak gini? Salah. Yang benar itu kayak gini. Ya, manusia berkepala ikan. Bayangin, nanti One Piece tamat, terus ntar Eiichiro Oda muncul pakai kostum kayak gini. Wah, absolute cinema. Ini desainnya ikonik banget sih, emang cocok banget jadi maskot. Dan kalau lu perhatiin lebih detail, siripnya itu ternyata kupingnya juga. Keren sih, jadi gua taruh di tier S. Mangaka selanjutnya ada Masashi Kishimoto, autor dari kartun yang emak-emak Indo aja tahu, yaitu Naruto. Dan bentukan avatarnya kayak gini. Avatar yang menurut gua kurang menarik dan nggak ikonik. Cuma manusia dengan kacamata yang mirip sama kacamatanya Obito pas masih kecil. Terus megang minuman kaleng di balkon apartemen dengan background pemandangan kota. Menurut gua, avatar Kishimoto ini kurang merepresentasikan dia sebagai autor dari salah satu anime paling terkenal di dunia. Jadi avatar Kishimoto gua taruh di tier C. Lanjut ada Tite Kubo, autor dari Bleach. Dan inilah bentukan avatarnya. Keren banget sih desainnya. Pakai kacamata biru, pakai jas lengkap dengan dasinya, gigi bawahnya yang tajam, dengan tangannya yang pakai sarung tangan armor gitu, ditambah ada pena ink di jari telunjuknya yang merepresentasikan dirinya sebagai seorang mangaka. Yang kurang gue suka adalah hidungnya yang bengkak kayak abis ditonjok orang. Tapi overall ini avatar yang keren, jadi gue taruh di tier A. Mangaka selanjutnya ada bapaknya Shounen, sang legenda Akira Toriyama, autor dari Dragon Ball. Dan ini adalah avatarnya. Unik sih, pakai masker gas dengan tangan robotik dan pakai tracksuit warna hijau. Pas gua ngeliat avatar ini, gua langsung ngebayangin kalau nanti udara di bumi jadi buruk banget. Mungkin kayak ginilah setelan orang-orang di bumi nanti. Sebenarnya gua nggak terlalu suka sama desainnya, tapi karena ini unik, gua taruh di tier B. Lanjut, ada Hiromu Arakawa, autor dari Full Metal Alchemist, anime yang selalu dikawal oleh preman My Animalist, tapi pada akhirnya turun tahta karena free reign. Dan ini adalah avatarnya. Gue suka banget sama desainnya. Sapi yang pakai kacamata, ekspresif dan kerasa personalitinya. Cocok banget jadi maskot dan entah kenapa sapi ini ngingetin gue sama si Hughes. Karena gue suka desainnya, avatar sapi ini gue taruh di tier S. Selanjutnya ada One Sensei, autor dari One Punch Man dan Mob Psycho 100. Dan ini avatarnya. Ini sih benar-benar menggambarkan seorang One Sensei banget. Desain simple dengan ekspresi wajah yang sangat damai. Avatar ini sangat merepresentasikan One Sensei sebagai mangaka. Goresan garisnya yang kurang rapi, yang kita tahu sendiri kalau One Sensei itu gambarannya kurang bagus ya. Tapi dia pembuat cerita yang bagus. Oleh karena itu, avatar One Sensei gua taruh di tier S. Lanjut, ada Gege Akutami, autor dari Jujutsu Kaisen. Dan ini adalah avatarnya. Gua rasa avatar ini sengaja dibuat konyol kayak gini, biar para fans makin kesel sama Gege. Ya, seorang mangaka yang ngebunuh sana-sini karakter favorit fansnya. Coba lu inget-inget, pas kematian Nanami dan Gojo, terus abis itu lu lihat avatarnya Gege dengan muka yang kayak gini. Gua jamin lu makin kesal dan pengen ngehajar Gege. Dia tahu apa yang dia lakuin walaupun para fans protes dan kesel, tapi dia nggak peduli dan bunuh karakternya sana sini. Emang GG si GG ini.
Mungkin bagi fans ini adalah avatar kucing terkutuk, dan mungkin para fans juga mengutuk GG. Tapi karena avatar ini sangat merepresentasikan GG, ini gua taruh di tier S. Lanjut, ada Kohei Horikoshi, autor dari Boku no Hero Academia. Dan ini avatarnya. Mengerikan bukan? Tangan di dalam tangan dan di telapak tangannya ada kayak wajah gitu. Ini mungkin salah satu desain avatar paling aneh, paling disturbing. Dan ini nggak berhenti di situ aja. Karena seiring bertambahnya volume manga Boku no Hero Academia, avatarnya tuh berevolusi dan makin aneh. Bentukannya udah kayak alien. Tapi meskipun aneh, gua suka sama avatarnya Horikoshi. Karena kreatif dan selalu berevolusi. Jadi gua taruh di tier S. Dan mangaka terakhir yang gua mau nilai avatarnya adalah Koyoharu Gotouge, autor dari Kimetsu no Yaiba. Dan ini adalah avatarnya. Buaya yang pakai kacamata dengan posisi duduk yang sangat sopan santun, ditambah ekspresi wajah yang polos. Ini kan buaya ya, puncak rantai makanan. Tapi gua nggak merasakan adanya bahaya pas ngelihat avatar ini. Coba aja lu lihat beberapa avatarnya di tiap volumenya. Lucu kan? Dengan berbagai tingkah lakunya. Tapi ternyata gua salah. Karena di volume 16 manganya, avatar buaya ini makan orang. Gue bener-bener tertipu dengan penampilan polosnya. Gue kecewa banget sih. Emang bener kata orang yang namanya buaya tetap aja buaya. Tapi karena gue suka sama kacamatanya, avatar ini gue taruh di tier A. Nah, itulah hasil penilaian gue soal avatar para mangaka. Gimana nih menurut lo? Setuju gak? Kalau nggak setuju, boleh lu tulis pendapat lu di kolom komentar. Nah, sekarang kan lu udah tahu avatar dari para mangaka terkenal. Tapi apakah lu tahu desain awal karakter-karakter anime itu bentukannya kayak gimana? Kalau lu pengen tahu, klik di sini.